tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Sampaikan salam maaf saya kepada Al-Mukarram Kiai Ma'mun. Sungguh hal ini jauh dari niat untuk memungkiri janji. Pada saat yang bersamaan, Kiai Musonif sakit keras. Beliau berpesan sebelum beliau wafat ingin bertemu dengan saya untuk menyampaikan sedikit amanat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk berjumpa beliau sesaat sebelum beliau dipanggil menghadap Allah. Kiai Ma'mun memakluminya, Ustaz. Hanya saja umat yang telah membanjiri alun-alun sejak pagi tidak dapat dicegah lagi. Sampai-sampai saya tahu. Maafkan saya. Sesungguhnya jika saya tidak dapat mendatangi satu undangan, batin saya pun menangis. Terbayang oleh saya betapa panitia telah mengerahkan seluruh kemampuannya
Terbayang oleh saya betapa umat datang berbondong-bondong sejak pagi hari dengan berjalan kaki, dengan berkendaraan. Batin saya menangis. Dan sesungguhnya saya ingin memenuhi setiap undangan. Saya ingin mendatangi setiap pelosok. Bahkan saya juga ingin menyenangkan setiap orang. Tapi saya manusia, punya darah, daging, dan tulang. Kemampuan saya sangat terbatas. Pandanwangi bagaimana, Ustaz Murad? Saya dengar badai sedang berkecamuk di sana. Ya, sebenarnya saat ini kami sedang resah, Ustaz. Karena begitu banyaknya anak-anak muda yang sudah berani melawan orang tua. Istri yang bertengkar terus dengan suaminya. Kakak dan adik saling menghunus pisau. Masya Allah. Sudah sejauh itu rupanya yang terjadi. Apa sebabnya, Ustaz? Karena anak-anak muda di Pandanwangi saat ini lebih tertarik untuk hidup bermewah-mewah, Ustaz. Misalnya saja mereka memaksa orang tuanya untuk membelikan sepeda motor. Sehingga orang tuanya harus menjual tanah mereka. Memang ada sebagian dari anak-anak muda itu yang pergi dari desa untuk ke kota. Tapi entah yang dikerjakan di kota itu apa. Kelihatannya ada memang orang-orang yang sengaja mempengaruhi mereka. Karena kenyataannya mereka-mereka itulah yang membantu menjual tanah orang tua anak-anak tersebut. Nah, untuk itu warga desa Pandanwangi sangat mengharapkan Ustadz untuk menasihati mereka. Cobalah selidiki lebih dulu siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Persoalan ini tidak akan mudah diselesaikan sebelum kita tahu latar belakangnya secara pasti. Dia selalu menepati janjinya. Kau yakin? Masih kurang 5 menit lagi. Nah, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah saya. Roma, saya sudah mengenal Anda. Tapi Anda pasti belum mengenal saya. Silakan duduk. Terima kasih. Saya juga sudah sering mendengar dari Latifah bahwa Bapak seorang pengusaha yang gigih dan sukses. Saya kagum. Terima kasih, terima kasih. Ya, kita hidup di dunia ini untuk apa lagi? Kalau bukan untuk bekerja, bekerja dan bekerja. Saya pikir Anda juga begitu, bukan? Saya rasa semua orang begitu, Pak. Di samping untuk ibadah tentunya. Hah? Untuk ibadah? Oh, ya, ya. Tentu saja. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang indah dan bersih. Agar Allah bisa menerima dan meridhoinya. Loh, apa ada perbuatan-perbuatan saya yang tidak bersih? Saya rasa saya bekerja dengan fair. Saya membayar mereka sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Apalagi? Dari sudut itu, memang Bapak sangat terkenal dengan ketepatan janji. Namun dari cara Bapak untuk mendapatkan benda yang Bapak beli, saya rasa itu yang masih kurang pas. Hah? Yang mana? Yang mana ini? Persoalan Pandanwangi. Kenapa? Saya rasa semuanya sudah fair. Ya, saya hanya sekedar menyampaikan amanat dari sahabat saya, Ustadz Zainuddin, bahwa tanah itu sebagian besar adalah tanah wakaf. Loh, mana saya tahu? Semua surat-suratnya beres. Dan lagi saya mempunyai rencana yang sangat baik untuk kawasan itu. Saya akan membangun sesuatu yang sangat menguntungkan bagi penduduk desa Pandanwangi. Saya percaya dengan niat baik Bapak. Namun setiap niat baik harus disertai dengan cara yang baik pula. Bapak sangat tahu
Karena Bapak banyak kenalan yang tersebar di desa itu. Bahkan ada seorang yang hubungannya sangat dekat dengan Bapak. Orang yang saya maksud adalah Saudara Mursali. PT Internasional Multipipa. Yati, panggil Pak Samir. Iya, Pak. Meleset lagi pekerjaanmu. Mana jaminanmu bahwa orang desa itu akan tutup mulut? Aku sudah bilang jangan main-main sama tanah wakaf. Itu sangat sensitif. Coba sampai kalau wartawan tahu. Mampus kita. Mereka tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu tanah wakaf. Surat-suratnya ada di tangan kita. Dan lagi, Mursali cukup berpengalaman dalam persoalan seperti ini. Tenang sajalah, Pak. Memang mereka tidak bisa membuktikan dengan surat-surat. Tapi saksi mata adalah orang-orang alim yang sangat dipercaya. Dan penduduk lebih percaya pada mereka. Kita dapat menawarkan kepada mereka lembah di dekat sungai Cacing itu sebagai penggantinya. Kalau situasi menghendakinya. Loh, itu kan tanah kuburan. Tapi kita punya giriknya. Apa boleh buat? Wah. Ustaz, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, Dir? Mursali dan kawan-kawannya sedang matok tanah. Tanah siapa? Sekarang sedang ada di tanahnya Kang Ibrahim. Tolong Ustaz ke sana. Kelihatannya mau ada keributan. Kang Ibrahim dan kawan-kawannya, mereka semua bogolok. Baik, saya ke sana. Mau saya tinggal dulu sebentar. Silakan. Baik, Ustaz. Istirahat saja dulu di sini. Ya, Ustaz. Kami cuma disuruh matok. Jangan dihalangi kami. Tidak bisa, ini tanah saya. Tanah ini sudah dibeli. Kami tidak pernah jual. Kasih lihat. Nah, ini surat jual belinya. Ini tidak sah. Siapa yang jual? Si Ramdan. Siapa bilang tidak sah? Tanah ini adalah tanah warisan yang belum dibagi. Saya adalah anak tertua yang lebih berhak untuk menandatangani segala sesuatu tentang tanah ini. Ini tanda tangan adik saya, tanpa sepotong saya. Jadi tidak sah. Ini penipuan. Jual beli ini sah. Karena ada saksi-saksi. Saya tidak peduli dengan saksi-saksi. Ini tanah saya. Pergi dari sini. Ayo, patok terus. Jangan takut. Ini tanah sudah dibeli. Ayo patok. Coba kau berani. Tunggu. Saudara tidak bisa mematok tanah ini begitu saja. Kenapa? Dan ada urusan apa? Ustadz dengan tanah ini. Hak pemilikan tanah ini harus diselesaikan dulu. Siapa yang harus menyelesaikan? Saya. Saya mendapat amanah dari almarhum Ayah Ibrahim untuk membagi-bagi tanah ini pada ahli warisnya. Biar saya bereskan, Ustaz. Sudah, jangan Ibrahim. Sudah. Lebih baik kalian pulang. Ayo, pulang. Bubar. Besok kita bicarakan masalah ini. Kalau sampai besok belum juga beres, saya akan datang kemari lagi untuk mematok tanah ini. Dan kalian akan menjumpai saya lagi di sini. Sudah. Ayo, pulang. Assalamualaikum. Memang sudah Waalaikumsalam. diatur dalam hidup. Bagaimana berhasil? Susah meyakinkan ayah dengan cara-cara bisnisnya yang kadang-kadang keterlaluan. Tapi di lain pihak dia memang berpegang pada aturan main yang benar secara hukum. Semua itu kan dapat direkayasa. Yang penting motifnya. Apa yang beliau lakukan itu bisa berbahaya loh untuk orang lain. Coba bayangkan. Seandainya saja... Saya tahu.
Justru disitulah letak perbedaan pendapat antara saya dengan dia. Bahkan terkadang bisa meningkat pada pertengkaran. Tapi betapapun dia ayah saya, upaya saya terbatas. Meskipun akan terus saya lakukan. Lalu apa yang hendak kau lakukan? Saya belum dapat jalan yang lebih pas. Tapi saya lebih tertarik pada idemu tentang upaya kita mencegah penduduk Pandanwangi untuk tidak menjual tanah-tanah mereka. Kita harus meyakinkan mereka, terutama kaum mudanya, bahwa Pandanwangi lebih dapat memberikan hidup untuk mereka. Kita dapat bekerja sama dengan pesantren Haji Murad yang dibina oleh Ustadz Zainuddin. Oke. Jangan sampai salah jalan dalam liku kehidupan. Jangan sampai jadi korban dalam kancah pergaulan. Jaga-jaga diri, jaga-jaga diri, jaga dirimu, jaga. Jaga-jaga diri, jaga-jaga diri, jaga dirimu, jaga. Jaga diri, jaga diri, jaga dirimu, jaga. Jaga diri, jaga diri, jaga dirimu, jaga. Hati-hati kan tertarik setengah mati. Kalau tidak waspada kan tergoda setengah gila. Fikirlah sebelum melangkah, menyesal itulah. Jadi kita harus menghadapi dengan seluruh warga pesantren. Kalau persoalan ini tidak bisa diatasi, Pak Bustomi akan membatalkan rencana pembangunan pabrik itu dan akan menutup semua usaha yang menyangkut kita semua. Dia betul-betul panik. Sekali lagi, Bu. Saya itu meminta sekali lagi. Jangan khawatir. Saya akan bayar. Jangan coba-coba di sini. Tunggu dulu. Kunci dan surat-suratnya. Jangan coba-coba main curang ya. Bung, saya cuma minta sekali lagi. Saya akan serahkan motor saya kalau saya kalah lagi. Nah, sekarang begini saja. Serahkan kunci motor ini pada saya dan pulang. Ayo, keluar. Ayo, keluar. Ayo, main terusin. Ustadz baru saja pulang dari ujung pandang. Beliau perlu istirahat. Kalau sakit, bagaimana? Tapi kami sudah berjanji pada masyarakat di tempat kami, Ustaz. Kami mau menyelenggarakannya minggu ini. Dan masyarakat sangat mengharapkan sekali, Ustaz. Ya, tapi Bapak mestinya konsultasi dulu dengan kami yang ada di sini. Kalau untuk bulan Sya'ban nanti, apa masih kosong, Ustaz? Sekitar tanggal-tanggal 20-an. Barangkali masih bisa dijadwalkan.
Coba saya lihat dulu. Jadi minggu ini tidak bisa, Ustaz? Tidak mungkin. Lihat tuh. Penuh. Hal seperti itu memang terjadi di mana-mana, Haji Murad. Seolah-olah memang disengaja agar rakyat ini jadi bejat moralnya. Mereka digoda dengan berbagai macam kesenangan duniawi yang untuk itu mereka rela mengorbankan apa saja yang bisa mereka jadikan sandaran hidup. Sementara itu, kemalasan berusaha semakin meningkat. Orang lebih suka menggantungkan hidup kepada nasib daripada berusaha dan berikhtiar sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Tempat-tempat maksiat semakin subur dan bertambah saja, Ustaz. Kalau dulu minuman keras hanya dijual di restoran-restoran besar saja, sekarang ini di warung kecil di pinggir kampung pun sudah menjual minuman laknat itu. Dan orang sudah tidak malu lagi bermabuk-mabukan di jalanan. Kalau begitu, suruh santri-santri senior terjun langsung ke masyarakat. Buat kelompok-kelompok tarbiyah, nanti saya yang akan langsung memberikan pengarahan kepada mereka. Insya Allah, Ustaz. Oh ya, bagaimana Haji Somad? Ya, sebetulnya semua ini karena ulah anaknya yang ingin cepat kaya, Ustaz. Dan sejak peristiwa itu, saya minta Haji Somad untuk tinggal di rumah saja. Dan pekerjaannya sehari-hari sebagai nazir, saya minta bantuan Haji Abdurrahman untuk menggantikannya. Barangkali memang sudah harus begitu jalannya. Oh ya, insya Allah hari Sabtu minggu depan kami akan mengadakan pertemuan kembali dengan pihak pembeli. Dan Haji Somad pun saya minta untuk hadir sebagai saksi. Insya Allah bulan depan saya akan ke sana bersama Haji Omar untuk memberikan pengarahan kepada para santri. Kami nantikan, Ustaz. Atur saja waktunya bersama Haji Soaib. Alhamdulillah. Kami memang belum sempat membuat sertifikat tanah tersebut. Tapi Pak Haji Samsuri almarhum sebelum wafatnya telah mengikrarkan di hadapan kami semua tentang maksud beliau untuk mewakafkan tanah tersebut. Apakah saudara-saudara tidak percaya pada Kiai Mas'ud, Haji Satari misalnya, dan banyak lagi kiai-kiai yang lain? Oh, bukannya kami tidak percaya, Ustaz. Masalahnya kami berpegang pada aturan yang ada. Surat-surat kami sah. Dan ditandatangani oleh ahli waris yang sah pula. Kami faham. Tadi kan kami sudah beritahu masalah yang sebenarnya. Apa saudara masih juga tidak mau berdamai? Kami bersedia mengembalikan uang tersebut ditambah dengan beberapa juta rupiah lagi. Begini saja, Ustaz. Karena kami sudah terlanjur memasukkan tanah tersebut dalam rencana pembangunan pabrik kami, jadi baiklah. Kami terima uang pengembalian itu, namun kami akan memberikan ganti tanah yang lain yang lebih luas. Saya kira hanya itulah kebijaksanaan yang bisa saya berikan. Selebihnya dari itu hanya pengadilan sajalah yang berhak. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kira tidak ada pilihan lain kecuali menerima tawarannya. Apa boleh buat? Saya malu sekali, Ustaz. Timpahkan hukuman pada saya. Apapun akan saya terima, Ustaz. Saya tergoda. Sudahlah, Ustaz. Ini pelajaran buat kita semua. Bertobatlah. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap kesalahan kita. Tambah 5 100. Oh, 100 yang benar, Mbak. Tambah 5 100. Mbak sakit nih. Tambah 5 100. Yang benar berapa? 7 tambah 5 100. 7 tambah 5. Itu dia datang. Mukanya kayak monyet. Monyet 23. Itu dia datang. Mukanya kayak monyet. Matanya 2, 3 rambutnya merah. Kopi itu, Bro. Kabar apa, Abu? Wah, gawat. Sebentar lagi kita bakal kena gusur buat jalan tol. Digantinya cuma 1.500 per meter.
Wah, gila. Mau revolusi apa? Coba kalau berani. Gua bacok betul. Berita dari mana, Pak Abu? Jangan bikin desas-desus. Tetapi katanya minggu depan akan ada yang bisa bawa petanya. Biasa, bocoran. Pokoknya kalau mau 5.000, boleh-boleh saja. Asal kita kompak. Mana mungkin. Kalau dari sana 1.500, paling naik juga 3.000. Ya, jangan mau. Kalau nggak berani, serahkan urusannya sama saya. Enak aja. Tanah nenek moyang kita cuma dihargai 1.500. Coba kamu pikir. Jangan mau, Mas, jangan mau. Iya. Situ mau? Tidak. Tidak. Tidak mau dong. Karena warisan jual murah. Pokoknya satu tidak mau, semuanya tidak usah mau. Kita harus kompak. Iya. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral. Dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini kira-kira di kawasan inilah Papa akan mendirikan pabriknya. Sangat ideal memang. Tapi tanah ini belum seluruhnya bebas. Lalu, yang mana yang tanah wakaf? Saya kurang tahu secara pasti. Oh iya, minggu depan saya dan kawan-kawan akan melakukan studi tentang masyarakat Pandanwangi. Mudah-mudahan kami akan mendapatkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk meyakinkan masyarakat agar mereka tidak tergoda untuk menjual tanahnya. Kamu akan berbenturan dengan kehendak ayahmu tentunya. Pasti ada jalan keluarnya, insya Allah. Assalamualaikum. Kalau tidak salah, tanah Pak Ansori kena juga. Mana-mana? Ini sungai. Berarti pegang tanah kena. Wet, dan tanahnya Pak Rahman hampir kena semuanya. Iya. Ini gimana kan? Nah ini yang saya bingung. Tanahnya Pak Rahman. 5.000 kali 5.600 bisa jadi beli mobil angkutan kota nih. Gantungnya ya. Daripada segitu mendingan bakar aja dah. Abu katanya mau minta 5.000. Asal kita kompak saja. Alah. Dari sononya cuma 7.500. Mau bilang apa? Wah, saya tidak berani menjamin, Bang. Mereka minta paling sedikit 10.000. Bahkan ada yang sama sekali tidak mau jual. Mau kosong. Emang dasar ente. Hei, kamu lihat tuh. Luar biasa peminat biliar. Kalau kita kembangkan bisnis ini, bisa menguntungkan. Kita kekurangan modal soalnya. Mana sih yang... Sebenarnya kita bisa menambah beberapa meja lagi dan mencari tempat yang lebih bagus. Dan biliar galnya, cari yang begini dong. Rasa-rasanya kita sudah saatnya membuat disko di sini, Kang. Kenapa tidak? Rundingkan dengan ayahmu Jaja daripada punya tanah tidak terurus. 15.000 itu sudah cukup tinggi. Kamu bayangkan, kita harus membebaskan 10 hektar untuk taraf pertama. Belum taraf berikutnya. Belum biaya pembuatan pabrik, belum pengelolaannya, dan seterusnya. Apa nanti kata orang Korea? Itu sudah maksimal. Kalau begitu, kita harus mencari lokasi lain yang sesuai dengan anggaran kita, Pak. Mereka itu tidak mau. Mereka hanya maunya di situ. Kamu usahakan bagaimana caranya terserah. Kalau perlu dengan teror. Ya, saya sudah berusaha. Tapi kelihatannya mentok. Ya. Hah? Suruh masuk. Haji Omar datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Beberapa hari yang lalu, saya bersama Latifah meninjau lokasi pabrik Bapak di daerah Pandanwangi. Oh ya?
Bagaimana? Bagus kan? Memang saya ada rencana akan membuat pabrik tapioka, di mana tenaga pekerjanya akan saya manfaatkan penduduk setempat. Kalau cuma untuk mendirikan pabrik tapioka, saya rasa Bapak tidak memerlukan tanah sampai berhektar-hektar, Pak. Loh, kalau kita mendirikan sebuah pabrik, kita tidak hanya konsentrasi pada pabrik itu saja, tapi yang lain-lainnya juga harus kita pikirkan. Seperti kebun singkongnya, pupuknya, dan sebagainya. Sekali kerja kita harus besar, ya nggak? Toh buat umat juga pada akhirnya. Kalau memang tujuannya untuk umat, saya ada usul yang lebih efektif. Bagaimana kalau Bapak tidak usah membeli tanah mereka, tetapi libatkanlah mereka di dalam usaha Bapak sebagai pemilik. Nah, tanah-tanah mereka itu sebagai sahamnya. Saya rasa untuk mereka juga akan lebih punya arti, dan buat Bapak sendiri ini suatu amal saleh yang tak terhingga. Itu tidak realistis. Bagaimana mungkin? Justru sangat realistis, Pak. Apabila Bapak di dalam berbisnis tetap di dalam jalur agama. Anda ini bagaimana? Bisnis is bisnis. Agama ya agama. Jangan dicampur adukan. Yang tidak boleh dicampur adukan itu adalah antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Niat yang baik dengan niat yang tidak baik. Niat untuk membeli tanah buat pabrik dan membeli tanah wakaf. Apakah benar setelah pabrik Bapak ini berdiri, penduduk akan dilibatkan sebagai karyawannya? Ini masih perlu dipertanyakan. Seandainya toh benar demikian, berapa banyak dari mereka yang bisa dipekerjakan dibandingkan dengan mereka yang tergusur? Kemudian berapa upah mereka? Apakah cukup untuk makan sehari-hari? Nah, tapi kalau Bapak berbisnis di jalan Allah, pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak itu pun akan terjawab. Dan masyarakat akan dengan sangat bersemangat bekerja sama dengan Bapak untuk membangun desa ini. Bukankah sangat indah hal yang demikian ini, Pak? Tadkhulu fi silmi kafah. Maaf, saya ada rapat dengan staf saya. Jadi pembicaraan kita lanjutkan lain waktu saja. Dan pada pembicaraan yang akan datang, tentunya situasi telah berkembang kepada arah yang positif. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Jadi juga nih. Kemarin juga di sebelah sana. Kan bisa Bu, kan ada gantian. Sama saya juga di sebelah sana. Ya, gitu Bapak. Diukur juga. Kapan? Ada rencana mau dibuat apa, Pak? Wah, nggak tahu, Pak. Kami cuma disuruh ngukur-ngukur aja sih. Ini siapa lagi nih? Amin. Siapa namanya Amin? Amin. Panggil tuh, ya, saya di sini. Ini yang mana lagi nih? Ini Dukuturi. Ini nggak kena. Nggak apa-apa deh. Tolong deh Pak Abu. Hah? Saya butuh sekali. Boleh deh. Catat. Yang kanan juga dipasang. Bangku yang situ dong. Taruh jangan lewat. Gimana nih? Iya kalah. Main poin yang bener ya. Biasa. Kalah. Dapat berapa? Belum banyak. Ada yang baru mencatat namanya, ada yang langsung menyerahkan surat-suratnya. Ya, kalau dijumlah kurang lebih 1 hektar. Masih kurang banyak. Datangin rumahnya satu-satu. Bukan didatangi lagi, diancam dan ditakut-takuti. Tapi sabarlah, pasti terkumpul juga. Pengukuran, gencarkan lagi lah. Iya, tapi biayanya mana? Lama-lama bisa bangkrut kita. Mana dari pusat seret lagi.
السلامة التي مرة أنت سيدا للوسامة وللمسرة يا عاطفا بكلامة يا ذو سمراء يا رقيقا ابتسامة في كل نظرة الحمد لله على السلامة التي مرة أنت سيدا للوسامة وللمسرة يا عاطفا بكلامة يا ذو سمراء يا رقيقا ابتسامة في كل نظرة بالسعادة والهنا لما شرفتم هنا بالسعادة والهنا لما شرفتم هنا يا حبيبي أنا السنة أنا السنة أنا السنة أنا السنة أنا السنة يا حبيبي أنا السنة Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan tetap la ilaha illallah. Yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan dan kekompakan. Islam bukan agamanya orang pemalas yang selesai sholat boleh berpangku tangan, berkhayal menunggu keajaiban sambil mengumpulkan jikalau. Islam adalah agama yang mengajarkan wa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat sudah selesai kau kerjakan, ayo bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu, jangan jadi pemalas. Umat ini harus jadi umat produktif, bukan menjadi umat yang konsumtif. Kita harus jadi produsen, bukan konsumen. Saya tidak melarang kalau ada yang mau jual tanah, silakan saja. Tapi ketimbang tanah itu dijual, kalau memang ada konglomerat mau bikin pabrik di sini, lebih baik saudara join kerjasama. Tanahnya saudara. Ini namanya menghasut rakyat untuk saling mencurigai sesamanya. Ini tidak bisa kita biarkan. Kita mesti laporkan kepada yang berwajib. Loh, kan memang betul. Sekarang ini banyak pemuda-pemuda kita yang keluyuran tidak karuan. Semalam di depan situ, hampir saja terjadi perkelahian. Gara-gara motor Sidul, enggol sepedanya Karim. Nah, Bapak rupanya juga sudah terpengaruh sama agitasi itu, Ustaz. Ini satu bukti bahwa hasutan Ustaz itu berbahaya. Saya bukannya terpengaruh, tapi ini memang kenyataan. Beberapa kali terjadi keributan di rumah biliar gara-gara taruhan. Iya nggak? Loh, itu karena di antara mereka ada yang tidak sportif dalam bermain, Pak. Mestinya Ustadz itu mengajarkan bagaimana supaya kita berlaku sportif dalam bermain. Sebab salah satu ciri orang beragama itu adalah sportif dalam bermain. Ya enggak? Terutama bermain biliar. Kita harus membuat kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat.
untuk memberikan pendidikan agama kepada mereka secara rutin dan terarah. Tanamkan kepada mereka akidah Islamiyah yang jelas dan meyakinkan. Skema di depan ini barangkali bisa sedikit membantu. Kita tahu bahwa cara hidup seseorang itu akan sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Maka untuk memperbaiki cara hidup seseorang, harus diawali dengan memperbaiki caranya memandang hidup ini. Itulah akidah. Keyakinan batin yang membentuk wawasan dan memberikan refleksi terhadap seluruh gerak hidup. Dari keyakinan semacam ini, timbul satu pertanyaan fundamental dalam hidup. Untuk apa sih sebenarnya hidup itu? Yang berhak memberikan jawaban tuntas tentu yang memberikan hidup. Dan Allah sudah menjawab itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini untuk ibadah. Nah, ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang langsung antara manusia dengan Allah, yang kita sebut hablum minallah, sholat, puasa, haji. Ada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat, hablum minan nas, yaitu jami'u umuri dunyawiyah, seluruh persoalan duniawi, ya ilmu, teknologi, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan. Inilah yang total. Inilah yang kita terikat dengan komitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 13 tahun di Makkah ini yang ditanamkan Nabi kita. Dari sini kita bercermin. Dari sini kita berangkat. Dan ke sini umat kita bawa. Nah, di masyarakat Pandanwangi ini saya lihat, mereka sudah melupakan ini. Agama cuma hablum minallah, sholat, puasa, zakat. Sementara kalau sudah berhadapan dengan urusan dunia, barometer mereka adalah nafsu. Lebih celaka lagi sekarang ini, hablum minallah ini pun sudah mulai mereka tinggalkan. Ustaz, tapi dengan cara tablik akbar seperti siang tadi, perhatian masyarakat sangat besar. Apa tidak lebih baik kalau Ustadz sering-sering datang kemari untuk melakukan tablik? Kita berbagi tugas. Bagaimanapun tablik memang perlu. Tetapi tablik itu kan hanya menyirami, menimbulkan gairah, membangkitkan kesadaran beragama, dan mengetahui kekuatan kita. Tapi temporer. Tarbiyah akan membuat mereka lebih solid. Nah, ini tugas Anda. Nanti akan saya berikan kunci-kuncinya. Maaf, Ustaz. Dan jangan juga dilupakan bahwa pendidikan keterampilan dan kesadaran lingkungan ini juga sangat penting. Nanti akan ada teman-teman saya yang akan bersama-sama dengan Anda semua untuk meyakinkan masyarakat agar mereka tidak mudah meninggalkan desanya.
akan adanya penggusuran. Kalaupun itu benar, maka berita itu datangnya harus dari lembaga yang berwenang. Tapi kita lihat sendiri, petugas pengukur tanah sudah sibuk mengukur tanah, Bu. Itu bukan lagi desas-desus, tapi kenyataan. Belum tentu. Semua itu dapat direkayasa. Bahkan walaupun itu benar dan Bapak-Bapak tidak setuju, kita dapat mengajukan gugatan. Nah, bagaimana caranya menggugat nanti, Pak Hasrat akan menerangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini baru tahap kedua. Mereka baru diberi pengarahan dan belum sampai tahap perencanaan. Boleh juga metode Ustadz Zainuddin? Kalau begitu, saya yakin sebentar lagi mereka akan menarik surat-surat tanahnya yang mereka sudah serahkan kepada si calo. Dan ini pasti akan menimbulkan kegoncangan dalam perusahaan ayam. Kau harus sudah memperhitungkannya. Tentu saja. Begini, nanti malam kita ketemu di rumah saya saja. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jangan malam ini. Saya ada janji untuk bertemu Ustaz. Bagaimana kalau lusa? Ya? Assalamualaikum. Ini namanya saudara mendirikan perusahaan di dalam perusahaan. Dengan kata lain, saudara adalah pengkhianat. Sabar, Pak. Tapi kita bisa memperoleh benih udang berkualitas tinggi dengan harga yang relatif lebih murah. Bohong. Dari data-data yang ada, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan harga yang jauh lebih murah. Dan ternyata, dalam perusahaan Benur Indah ini, saudara duduk sebagai seorang komisaris. Tapi, Pak, diam. Sebentar lagi perusahaan kita akan bangkrut. Kita harus menutup kerugian sebanyak 5,7 miliar. Dan leher saudara-saudara akan menjadi taruhannya. Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka terdesak ya Ustaz? Apa karena mereka kalah di dalam permodalan dan sarana teknologinya? Kalau menurut saya sih lebih dari sekedar itu, Ji. Mereka sendiri yang telah menyerahkan benteng pertahanannya berupa tanah dan seluruh hasilnya kepada para penanam modal yang datang dari kota. Tambahan lagi, dan ini yang terpokok, mereka telah meninggalkan agama. Boleh dikatakan mereka kembali kepada zaman jahili. Zaman di mana Allah tidak lagi menjadi tujuan pengabdian dari seluruh amal perbuatan mereka. Tapi kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan mereka, Ustaz. Sebab situasi jahili memang sengaja diciptakan. Seperti hiburan-hiburan yang berupa pertunjukan yang bersifat syaitoniah, permainan-permainan yang menjurus kepada perjudian dan kemesuman, supaya syahwat mereka bisa jadikan ilah. Sehingga dengan demikian, mereka dengan sangat mudah dapat dikuasai. Ya, dan ini merupakan PR buat kita. Sudah sejak lama saya merasakan peranan Kiai tersudut di pojok-pojok kehidupan, hanya sekedar menjadi tukang baca doa, mengusir setan. Tapi kalau ada rakyat kecil tergusur di sudut-sudut kemiskinan, Kiai tidak pernah lagi jadi sumber kekuatan moral yang membela kepentingan rakyat kecil. Oh ya, bagaimana Pak Bustomi? Ada kemajuan? Itulah yang saya risaukan. Kasihan Latifah, Ustaz. Dia telah berusaha setengah mati untuk merubah cara berpikir ayahnya. Dan sekarang dia dan teman-temannya terjun langsung ke sana untuk memberi penyuluhan kepada para penduduk untuk tidak menjual tanah-tanah mereka. Berhasil? Luar biasa, Ustaz. Ternyata banyak di antara mereka yang menggagalkan niatnya untuk menjual tanahnya. Dan mereka telah mengambil surat-surat tanah mereka pada si calo. Ya memang ada keributan kecil, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Nah cuma ini Ustaz, yang saya khawatirkan Latifah. Pada suatu saat dia bakal berkonfrontasi dengan ayahnya. Ini yang harus kita cegah. Bagaimana caranya ya Ustaz? Saya yakin, Ji. Kalau pendekatan kita menyentuh, orang tentu akan ikut. Saya sendiri melihat bahwa dakwah kita selama ini ibarat tersenyum kepada orang buta atau berbisik kepada orang tuli.
Kita lebih banyak memukul daripada merangkul. Kita lebih sering mengejek daripada mengajak. Padahal dalam Al-Quran Allah menuntun, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, saya sarankan, libatkan beliau dalam salah satu diskusi atau pengajian kita, sambil kita berdoa kepada Allah, semoga ia mendapat jalan yang benar. Insya Allah. Ini percaya kamu. Sebentar. Begini, Abu. Mereka ini sudah tidak mau menjual tanahnya lagi. Mereka mau membayar kembali uang muka yang sudah kamu berikan. Lalu kenapa kamu halang-halangi terus? Saya bertanggung jawab atas bos saya, Ustadz. Sabarlah. Biar saja mereka sendiri yang bicara sama bos. Mereka ini sudah cukup sabar, Abu. Cuma kamu sendiri yang tidak pernah menepati janji. Jadi mereka cemas atas keselamatan surat tanah mereka. Loh, namanya juga pengusaha, Ustadz. Waktunya kan susah. Kamu memang pembohong. Dulu kamu bilang tanah itu buat jalan tol. Tapi ternyata sekarang buat pabrik. Sekarang begini saja. Serahkan surat-surat tanah itu pada saya. Untuk saya simpan agar mereka semua merasa tenang. Percayalah, saya akan simpan sampai bosmu itu datang. Suruh bosmu itu menemui saya di pesantren kapan saja. Juga undang mereka supaya mereka bisa bicara langsung pada bosmu. Jangan lupa bilang pada bosmu. Jangan coba-coba berani ganti tanah penduduk dengan tanah kuburan. Tapi Ustadz, soalnya... Apa? Soalnya apa? Kamu tidak percaya pada pimpinan pesantren? Ayo bilang. Atau saya serahkan persoalan ini pada mereka. Kalau begitu terserah. Saya akan tinggalkan kamu di sini bersama mereka. Semua surat-surat tanah mereka disita Haji Murad. Ini barangkali permainan si Abu. Kita mesti sediakan dana untuk menebusnya, bos. Prek. Kamu saja yang goblok, tidak bisa mengatasi keadaan. Soalnya ini masa yang bicara, bos. Dan lagi, mereka ingin bertemu sendiri sama Pak Bustomi. Hah? Dari mana mereka tahu tentang dia? Tak tahulah itu, bos. Tapi semua orang di sini tahu bahwa proyek yang akan dibangun di sini adalah proyek PT Bustomi. Aduh, celaka. Pak? Papa mau kemana? Mau ke desa Pandanwangi, ke pesantren. Ada urusan yang harus Papa selesaikan. Berkas-berkas yang kamu butuhkan ada sama Mariati. Sampai nanti. Assalamualaikum. Mbak Didi, diam teleponnya ya. Waalaikumsalam. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hah? Mana mungkin? Saya harus rekaman sekarang loh. Teman-teman sudah nunggu semua. Kelihatannya gawat. Tolong dampingi Papa. Siapa tahu ini jalan menuju kebaikan. Ya, betul ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Oh, sebentar. Dari mana Ji? Iya, Ustaz. Oh. Assalamualaikum. Di mana nih antum Ji? Masya Allah. Gak mungkin Ji. Ana udah mau berangkat tabligh nih. Astagfirullah. Mau disumpahin orang sejagat. Wah, gimana ya? Tapi ini darurat, Ustaz. Datang ya? Insya Allah deh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ustaz, ini untuk yang kedua kalinya Ustaz menggagalkan tabligh di sana. Kalau mereka menelepon nanti, katakan saya agak terlambat. Tapi insya Allah saya pasti datang. Nanti saya lagi yang kena semprot, Ustaz. Innallaha ma'as sabirin. Ya, nah, 10.000 rupiah. Abang saya jaga penggede. Kita semua butuh dana untuk mengongkosi anak buah. Jadi ternyata
kaki tangan Bapak telah melakukan penipuan yang sangat merugikan penduduk. Di mana Bapak telah menyediakan dana sebesar Rp17.500 per meter, tapi yang sampai di tangan mereka hanya Rp5.000 saja. Itu pun masih dipotong komisi lagi. Nanti dulu Ustadz. Saya tidak terima atas tuduhan Ustadz bahwa saya penipu. Persetujuan ini dilakukan atas dasar suka sama suka. Saya tidak pernah memaksa mereka. Bohong. Kamu tidak pernah memaksa. Tapi kamu telah menakut-nakuti kami. Dan kamu juga yang bilang bahwa proyek ini adalah proyek jalan tol. Memang kamu penipu. Jangan berbelit. Akui saja atau hajar kamu. Tunggu dulu. Tenang, saudara-saudara. Begini saja. Lupakan saja mereka-mereka itu. Biar urusan ini saya yang akan menangani langsung. Saudara-saudara kan sudah tahu bahwa harga tanah saudara-saudara itu sekian. Jadi, saudara-saudara bisa langsung mengambil uang saudara-saudara ke kantor saya. Bagaimana? Setuju? Kami tidak akan jual, Pak. Kami akan olah sendiri. Tanah-tanah kami. Kami sudah tidak butuh lagi uang Bapak. Loh, saudara-saudara jangan begitu. Saudara-saudara juga harus mempertimbangkan kepentingan saya. Saya tidak hanya mengurus kepentingan saudara, tapi juga kepentingan pemerintah dan luar negeri. Tidak bisa. Pokoknya kami tidak mau. Kalau perlu kita ke pengadilan. Bapak hanya mementingkan kepentingan Bapak sendiri. Seharusnya Bapak memikirkan nasib kami orang-orang kecil, Pak. Pokoknya kembalikan tanah kami itu, Pak. Kembalikan. Bapak tidak menginginkan pembangunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah Ustadz datang. Kami di sini sedang menghadapi persoalan yang cukup rumit. Dan kami sangat mengharapkan bantuan Ustadz untuk mencarikan jalan keluar. Kalau satu perbuatan hanya didasarkan kepada mencari keuntungan materi semata-mata, maka orang akan mudah terjebak untuk menghalalkan segala cara guna mencapai satu tujuan. Ukuran kebahagiaan lalu dilihat dari sejauh mana tersedianya materi itu. Padahal berhadapan dengan materi, orang sama saja dengan minum air laut. Semakin diminum, semakin haus, semakin kering tenggorokan dibuatnya. Dan bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berpesan, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin labtagha lahuma thalisan wa la yamla'u jawfa ibnu Adam illa turab." Kalau saja manusia punya dua ladang berisi emas, dia pasti akan mencari ladang yang ketiga. Tidak akan pernah penuh mulut manusia ini kalau belum ditutup dengan tanah membujur di liang lahat. Silahkan saja kaya, tapi jangan menghalalkan segala cara. Boleh jadi besar, tapi jangan monopoli. Jangan coba-coba berdiri di atas bangkai orang lain dan tersenyum di atas untayan air mata dan penderitaan saudara sendiri. Saya ada usulkan. Bagaimana kalau rencana Pak Bus untuk mendirikan pabrik itu diteruskan? Tapi dengan melibatkan penduduk supaya bisa dapat ikut memilikinya. Di mana tanah-tanah mereka bisa dijadikan sebagai sahamnya. Sementara diri mereka bisa dimanfaatkan sebagai tenaga kerja. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Itu bukan urusanmu, Samir. Tapi Pak, ini bisa berbahaya. Mereka bisa... Diam. Pak Jumerat, tolong kembalikan surat-surat tanah mereka. Setelah mereka mengembalikan uang muka yang pernah mereka terima. Dan selanjutnya, Pak Haji bisa berhubungan langsung dengan saya.
Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa nyusul kemari? Saya memang ada urusan dengan pesantren ini. Urusan apa? Kenalkan dulu, ini teman-teman Iva. Beberapa hari yang lalu, Iva pernah minta uang sama Papa. Ingat nggak? Yang kamu bilang untuk urusan sosialmu itu? Betul. Lalu? Dan uang itu kami gunakan untuk memberikan penyuluhan pada para petani di desa ini, agar mereka tidak mudah untuk menjual tanah-tanah mereka. Inilah teman-teman yang selama ini bekerja keras. Dan itulah petani-petani yang telah selamat dari hasutan anak buah Papa. Betul. Oke, Papa pulang dulu. Iya, Pak. Jalan. Tunggu. Nggak bisa. Bu, nggak bisa bertiga. Ikut kita tak mau pusing. Mana Pak? Ayo jalan. Ya. Papa kecewa sama Iva. Entahlah Iva. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang berkhianat pada Papa. Apa sebenarnya salah Papa? Padahal Papa sudah cukup banyak memberikan perhatian pada mereka. Kurang apa? Papa terlalu capek. Papa terlalu memacu diri Papa untuk sesuatu yang di luar kemampuan Papa. Orang-orang di sekitar Papa tahu hal ini dan memanfaatkan untuk keuntungannya sendiri. Barangkali Papa perlu mencari pendamping lagi setelah sekian lama menduda. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Iva. Tidak mungkin Papa akan mengkhianati almarhumah mamamu. Papa sudah berjanji pada diri Papa sendiri bahwa Papa tidak akan kawin lagi. Papa merasa sepertinya mamamu masih hidup dan masih sering bercakap-cakap dengan Papa. Papa kesepian dan butuh pendamping. Tapi Papa mencoba melawan fitrah itu. Akibatnya Papa membenamkan diri ke dalam sibukan bisnis yang terkadang dapat menjerumuskan Papa kepada cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Percayalah, tidak ada yang dikhianati dan tidak ada yang berkhianat jika Papa kawin lagi. Sudahlah, Iva. Jangan kita ulangi lagi masalah itu. Papa capek. Sebaiknya kau pergi tidur. Papa ingin sendiri di sini. Sorry, Pak. Gerakan mereka sudah mulai gila-gilaan. Mereka sudah terang-terangan mengutuk kita. Sekarang para santri sudah mulai turun ke rumah-rumah penduduk. Membuat kelompok-kelompok kecil.
Belum lagi rombongan dari kota yang dipimpin oleh anaknya Bustomi. Mereka ternyata tidak hanya mengajarkan petani bersawah, tapi mereka menghasut untuk membenci kita. Bangkrut kita. Bustomi sendiri sama sekali telah memutuskan hubungan dengan kita. Syamir telah dipecat. Kita tidak bisa bersantai-santai terus. Kita harus segera mengatur siasat. Nah, ini ada kasus yang cukup menarik, Ustaz. Seorang petani bernama Sukarya, umur 65 tahun, memiliki sebidang tanah seluas 3.000 meter persegi, telah sepakat menerima usul anaknya untuk menjual tanah tersebut dan beralih usaha ke bidang hiburan dan transportasi. Setelah mengikuti kelompok diskusi, petani tersebut mengurungkan maksudnya dan mulai ia berusaha bertanam pepaya. Terjadi pertengkaran yang cukup serius dengan anaknya. Fasilitator berusaha mendamaikan konflik tersebut. Belum terlihat hasil yang positif. Wah, ini perlu pembinaan yang terus-menerus kalau begini. Di mana-mana, Ji, modernisasi dan industrialisasi sering membawa proses pergeseran nilai. Dahulu, ketika listrik belum masuk desa, rumah-rumah memakai lampu minyak. Jika malam hari kita masuk ke desa, terasa hangatnya suasana beragama. Anak-anak muda membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu-ibu menendangkan solawat kepada Nabi. Tapi setelah listrik masuk desa, hilanglah alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lagi solawat dibacakan orang. Lalu televisi main besar-besaran, radio kaset main keras-kerasan. Kasus ini sedikit lain, Ji. Sedikit demi sedikit mereka telah mengamalkan fikrah Islam ke dalam amal perbuatan mereka untuk mempertahankan hidupnya. Ini perlu dikembangkan, Ji. Itulah sebabnya saya menginginkan agar Ustadz sendiri yang memberikan pengarahan langsung kepada mereka. Kalau begitu kita berbagi tugas saja, Ji. Anda yang menanamkan kunci-kunci di bidang muamalah, saya akan menanamkan akidah dengan lebih dahulu melahirkan disiplin vertikal, karena esensi iman adalah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Kalau seseorang tidak mau melakukan kejahatan cuma karena takut kepada polisi misalnya, rasanya terlalu banyak tempat yang polisi tidak lihat. Tapi kalau takutnya sepenuhnya sudah kembali kepada Allah, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Akan saya mulai dari situ. Saya yakin kalau ini kita kerjakan secara rutin dan istiqomah, akan ada hasilnya. Dan insya Allah, desa ini bisa menjadi desa percontohan. Ini yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Tapi memang kita harus mengorbankan waktu, Ustaz. Apa boleh buat, Ji?
Teori kebajikan individu tidak dapat digunakan untuk mengatasi problema kemiskinan. Kelemahannya justru terletak pada asas teori itu sendiri, yaitu selera keinsafan pribadi, yaitu kecintaan kepada harta dan keengganan untuk mendermakan dan mengorbankannya. Inilah yang diperingatkan Allah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yaitu mereka yang menimbun-nimbun harta dan menghitung-hitungnya. Mereka menyangka harta itu akan membuat mereka kekal di dunia. Kalau sudah begini kondisi seseorang, keengganan beramal sosial pun muncul, dan nasib si miskin akan tetap terlempar di sudut kesengsaraan dan serba kekurangan. Di samping itu, teori ini juga tidak mempunyai kriteria yang tegas guna menentukan tingkat kewajiban maksimal yang diharap dapat menjamin kelangsungan dan terlaksananya apa yang mereka namakan amal sosial. Kita juga menolak pandangan yang menganggap bahwa orang kaya adalah pemilik mutlak terhadap harta kekayaannya, sehingga ia lalu bebas menyimpannya, bebas menghambur-hamburkannya sesuka hati, bebas memberikannya kepada siapa saja yang disukainya. Sungguh ini pandangan Qarun yang merasa bahwa harta bendanya adalah usahanya. Ia mengingkari kekuasaan Allah dan merampas hak-hak si miskin. Qarun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah ke dalam perut bumi. Ini yang diingatkan Allah dalam surah Al-Kahfi. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Dan tidak ada baginya seorang penolong pun selain Allah, dan tidak juga seorang pembela. Kekayaan itu mutlak milik Allah. Dialah pencipta, dialah pemberi. Sedang kita manusia hanya mengurus dan memikul amanah dari kekayaan tersebut. Kita ini hanya sebagai wakil dari pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah. Kita cuma diberi tugas untuk memelihara, mengembangkan, dan menggunakannya sesuai dengan batas-batas yang telah diperintahkan dan diridhoinya. Ngapain kamu? Kiblatnya ke sana, Pak. Sudah. Allah. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Buka! 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 Astagfirullahaladzim. Orang tua jahat. Kamu yang sudah gila. Saban malam begini terus. Mau jadi apa kamu, ha? Mau jadi apa? Kamu mempermalukan saya. Di mana surat tanah itu? Aku sudah bosan hidup melarat terus orang tua goblok.
Mau diapakan surat tanah itu? Bisnis. Kamu betul-betul sudah kemasukan setan. Ya Allah, ada apa lagi? Ada apa lagi? Jaja. Semuanya berapa orang? Kami semua berjumlah 7 orang. 5 orang wanita dan 2 pria. Kami hanya bermaksud memberi rangsangan pada penduduk di sini agar mereka lebih mencintai tanah mereka. Betul itu, Pak. Betul. Mereka memang dulu sangat akrab, Pak. Saling menyayangi satu sama lain. Seperti kakak beradik saja kita melihatnya. Tapi akhir-akhir ini Pak Karya memang selalu marah-marah terus sama anaknya. Semua orang tahu hal ini terjadi sejak mengikuti pengajian dengan anak-anak kota itu, Pak. Saudara tahu dari mana bapaknya sering marah-marah? Loh, anaknya sendiri sering mengeluh kepada saya, Pak. Anak-anak dari kota yang pada berjilbab itu memang keributan. Mereka itu anak buah Omai Rama, Pak. Bahaya, Pak. Pembangunan pabrik di sini gagal. Gara-gara rakyat jahat mereka. Kami resah, Pak. Mereka dapat memberi kesan yang kurang baik terhadap kita. Saya khawatir polisi akan terpengaruh. Mudah-mudahan saja kita bisa secepatnya menangkap Jaja. Dari dialah nanti polisi dapat mengambil kesimpulan siapa yang bersalah. Anak-anak Soneta sudah saya sebar untuk mencari informasi tentang dia. Waalaikumsalam. Ya? Di mana? Dia ada di gudang PT Marabunta. Loh, itu perusahaan Pater Papa. Jalan Simalakama. Ya. Loki. Oke, Ji. Assalamualaikum. Kenapa dibawa kemari? Gila. Suruh pergi dari sini. Ini masalah pembunuhan, tahu? Gawat. Berbahaya. Ayo. Atasi dia. Bung Roma. Apa kabar? Maaf, saya mau tanya. Apa ada anak muda bernama Jaja dari desa Pandanwangi datang kemari? Kenapa? Begini, Bung. Tadi malam di Pandanwangi ada peristiwa pembunuhan. Diduga pembunuhnya... Itu dia. Polda Metro Jaya.
Anda ikut ke kantor polisi. Maaf dari kami mendahului. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saudara Roma, kami nanti masih membutuhkan kesaksian Anda di pengadilan. Insya Allah kami siap setiap saat, Pak. Kami permisi dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Setelah saya notaris membacakan akte ini kepada para penghadap, para saksi, dan saya notaris menandatangani akte ini. Dibuat dengan 6 perubahan, yaitu 5 karena coretan dengan penggantian, dan 1 karena coretan biasa. Minota akte ini telah ditandatangani dengan secukupnya. Diberikan sebagai salinan notaris di Jakarta, Muhammad Tohiri, Sarjana Hukum. Nah, hadirin sekalian, semua sudah selesai. Tadi baru saja dibacakan akte pendirian Badan Hukum kita sebagai realisasi kerjasama antara masyarakat petani Desa Pandanwangi ini dengan Pak Bustomi dalam usaha mengelola anugerah Allah berupa tanah pertanian. Nah, sekarang kita tinggal serahkan semua pada Allah maksud baik kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك سلامة دائمة ونسألك العفو والعافية ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم سهل أمورنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Apa inspirasi musikmu kali ini? Aku tengah berpikir, bagaimana caranya mengimbangi kebudayaan asing yang kian melanda. Kau dapatkan itu? Insya Allah, aku harus. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Membantu mewujudkan angan-anganmu itu. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Dan begitu juga dalam hal jabatan ada tingkatannya. Ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan.
cepat, pasti takkan ada pembangunan. Karena kalau semuanya kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang pangkat, pasti tak ada pemerintahan. Karena kalau semua atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran. Hanya takwa dan keimanan, nilai manusia di depan Tuhan. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Tentu begitu juga dalam hal jabatan ada tingkatannya. Ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan,